Ini merupakan aplikasi pembuat teka-teki silang yang menurut saya sangat bagus karena mengandung banyak fitur-fitur yang menarik. Dan hari ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi ini dan membuat karya khususnya teka-teki silang yang menarik dan pastinya bermanfaat untuk kita mengajar maupun untuk kita membuat permainan dalam dunia belajar. Jadi pertama-tama setelah diinstal dia akan tampilan seperti ini. Yang pertama kita bisa berikan pertanyaan di sini di kolom pertanyaan dan jawaban. Di sini ada title artinya judul yang kita bisa buat untuk teka-teki silang kita. Misalnya belajar tenses misalnya ya, bahasa Inggris, belajar tenses. Ini langsung muncul di layar, lalu bisa pasang header, jadi ini optional aja, misalnya nama penulis, nama yang buat misalnya nama kita misalnya di sini. Oke, seperti inilah sederhananya. Jadi ada nama atau ada subjudul yang mungkin bisa menjelaskan tentang permainan ini. Setelah itu bikin clue-nya di sini. Ini juga bisa buat sebanyak-banyaknya. Misalnya saya bikin pertanyaan di ini misalnya bicara ya, berbicara dengan seorang bicara tuh. Bicara maka jawabannya di sini oke, baru saya buat make a puzzle. Dia akan langsung membuat seperti ini. Dan kalau misalnya kita merasa variasinya kurang bagus, kita klik terus sampai menemukan pola yang kita suka atau menarik seperti ini. Oke, lalu bisa lanjutkan lagi. Pertanyaan ini bisa macam-macam, bisa banyak dan bisa bermacam-macam pola dengan pilihan ganda yang saya buat tadi misalnya, atau dengan esai atau apapun yang mungkin kita bisa desain semenarik mungkin. Misalnya pertanyaan selanjutnya, maka kita bisa generate lagi dengan make puzzle. Dia akan nambah terus pertanyaan ya. Jadi ini hanya kita yang melihat ada jawaban di sampingnya. Ini untuk setelah DJ buat nanti, maka jawabannya akan tertutup, jadi hanya bisa dijawab dengan pola ini. Jadi ada bermacam-macam tulisan yang bisa diambil, font, tulisan, termasuk warna, perubahan warna, termasuk tulisan yang berwarna. Ini seperti ini. Ini masih tahap awal ya, jadi ada yang mendatar, ada yang menurun. Kita bisa ubah backdrop, kita bisa tambah backdrop. Apakah kita ingin ada gambar, itu kita bisa pilih juga. Saya pilih gambar ini misalnya. Lalu setelah itu make puzzle, maka gambar yang kita sudah pasangkan di sini itu akan muncul seperti ini. Jadi bisa dibuat latar belakang, bisa warna tertentu yaitu solid backdrop atau no backdrop, artinya warnanya polos putih. Lalu di sini ada jenis puzzle yang kita ingin hasilkan dari yang kita buat tadi, bisa dengan crossword puzzle dengan teka-teki silang yang tampil di layar, atau dengan word search. Word search itu artinya jawabannya ada di kumpulan tulisan ini. Ini bagusnya sih no backdrop lah misalnya. Saya ubah, jadi kita harus mencari tulisan atau jawaban yang tadi dibuat
dengan cara menyilang atau menggaris. Bisa miring, bisa vertikal atau horizontal. Jadi teknisnya seperti itu. Pertanyaannya juga bisa banyak. Lalu ada advance di sini. Cek ya, puzzle saya buat berapa? Hanya 5 blok. Ini saya buat agak banyak sedikit. 20 blok. Advance ini artinya bisa dibuat mau ada blok tambahan. Ini bisa dibuat di sini. Oke, ini secara sederhana ini bisa dibuat macam-macam. Unlimited lah ya, dibuat sebanyak-banyaknya pertanyaan yang memang bisa membantu kita dalam mengajar. Oke, setelah itu model untuk saya klik. Lalu setelah itu ini untuk membuat mungkin titik-titik tertentu untuk variasi. Jadi ada istilah mas, kita bisa buat titik-titik seperti ini. Sebenarnya ini hanya untuk variasi saja. Oke, selesai, saya tutup, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, ini secara sederhana seperti ini. Lalu jika sudah selesai, kita bisa ekspor. Nah, ekspor ini menarik, bisa di versi web. Jadi ini kalau sudah kita ekspor ke web, artinya ini bisa disisipkan ke dalam bentuk web. Dan ini menarik sekali, secara online bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Lalu ada versi PDF. Nah, versi PDF ini artinya file yang Bapak Ibu buat akan menjadi PDF atau menjadi teks untuk Word ya. Di sini ada untuk Word. Lalu ada image, menjadi gambar. Jadi PDF itu menarik atau web juga menarik. Jadi ini secara sederhana seperti ini, print puzzle atau print puzzle answer key. Nah, nanti kalau kita mau lihat hasilnya, saya coba print. Saya coba preview hasilnya. Nah, seperti ini. Yang mana jawabannya nggak muncul. Jadi walaupun di sini kelihatan ada jawaban, tapi di hasilnya nanti nggak ada. Atau kalau memang mau ada jawabannya langsung, misalnya itu bisa diklik print di sini, print puzzle answer key ya, print, lalu klik preview, kita bisa lihat. Nah, di sini ada jawabannya langsung. Tapi ini benar-benar bukan sebagai bentuk games kalau jawabannya langsung ada di sini. Artinya jawabannya perlu disembunyikan agar game ini menarik. Jadi ini bisa dijadikan bisa dijadikan media untuk kita mengajar atau permainan di sela-sela pembelajaran. Ini sangat menarik karena unlimited, bisa dibuat sebanyak-banyaknya untuk jenis pertanyaan. Termasuk saya pernah membuat tes TOEFL pun menggunakan cara ini dalam hal melatih ya. Pada saat melatih TOEFL, soal-soalnya memang soal TOEFL, namun pilihan ganda yang dijawab adalah bentuknya jawaban TOEFL. Di sini jawabannya. Kita beri seperti ini A, B, C, D. Nanti jawabannya mereka harus jawab. Jadi ini bisa buat sebanyak-banyaknya. Saya akan buat sebanyak-banyaknya, misalnya kita buat misalnya jawabannya. Nah, ini pada saat kita make puzzle, dia akan membentuk pertanyaan baru lagi. Nah, kenapa U tidak jadi? Karena U tidak ada di sini. Tidak ada di 3 jawaban yang sudah kita buat tadi. Y-nya tidak ada, O-nya nggak ada, U-nya nggak ada. Jadi nggak bisa dipasangkan. Jadi pastikan jawabannya itu relate dengan jawaban sebelumnya, karena akan membuatnya menjadi teka-teki silang seperti pada umumnya teka-teki silang. Oke, U karena nggak ada, saya bikin pertanyaan yang akan mempertemukan semua ini ke U tadi. Misalnya university
jawabannya agar si you-nya bisa ketemu misalnya. Next. Jadi semakin banyak sebenarnya semakin banyak kesempatan untuk mempertemukan sebuah kata, semakin banyak. Jadi kalau pertanyaan cuma 1 dan 2 itu agak sulit, tapi kalau pertanyaannya ada belasan misalnya atau 20, kata-kata itu akan saling mempertemukan. Klik make puzzle, kita akan lihat hasilnya. Continue make puzzle. Nah, dia punya banyak space. Jadi untuk mengontrol jumlah blok baik itu vertikal maupun horizontal itu di sini, agar semakin banyak kata yang kita buat atau pertanyaan yang kita buat itu akan masuk ke dalam kotak yang kita buat. Jadi seperti ini. Jadi secara teknisnya itu, terima kasih. Kita coba memberikan tips selanjutnya di aplikasi-aplikasi yang lain.